Nah, di antaranya kita mendengar tentang sholat raghaib ya di bulan Rajab. Nah, eh, referensi yang saya dapatkan di antaranya misalkan ternyata hadis yang menjelaskan tentang sholat raghaib ini adalah hadis maudhu, hadis palsu ya. Yang bunyi hadisnya itu adalah misalkan ma min ahadin yasumu yaumul khamis. Barang siapa di antara kita yang saum hari Kamis, awal hari Kamis di bulan Rajab, kemudian sholat fi ma bainal isya, ya, setelah isya gitu ya, sampai malam Jumat sebanyak 12 rakaat. Kemudian setiap yaqra'u fi kulli raka'ah bi Fatihatil Kitab marotan wa inna anzalnahu fi lailatul qadar salasa marot gitu ya. Kemudian membaca surat Al-Qadar 3 kali, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 12 kali, isnata asyrata marrah, kemudian apa 2 rakaat ya. Kemudian salam, kemudian membaca sholawat 70 kali dan kemudian di dalam sujudnya membaca 70 kali subuhun kudusun robun atau robul malaikat waruh. Kemudian mengangkat bangkit ya dari sujudnya wayakulu sab'ina marrah dan mengucapkan sebanyak 70 kali Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam dan seterusnya. Ini hadis-hadis seperti yang saya bacakan tadi adalah ini diantaranya hadis-hadis yang kita temui bahwa hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang memang tidak ada dasarnya atau hadis palsu gitu ya. Nah, begitupun misalkan pengkhususan kaitannya dengan kita melakukan saum khusus di bulan Rajab, begitupun misalkan ada menyembelih di bulan Rajab, kemudian membayar zakat di bulan Rajab, dan hal-hal yang lain yang kita dapatkan, yang kita temukan di sebagian masyarakat kita, itu ternyata penjelasan dari para ahli hadis, kita mendapatkan referensinya bahwa hadis-hadis tersebut kalau tidak dhaif, lemah, atau hadis maudhu, hadis palsu gitu ya. Jadi ini yang musiman ya, jadi musiman setiap bulan Rajab muncullah tadi ya hadis-hadis yang setiap tahunnya yang muncul dan kemudian ada pembahasan. Ala kulli hal, setidaknya kita belajar dari pengalaman kita, misalkan kita hari ini sudah kali yang keberapa bertemu dengan bulan Rajab gitu ya. Kalau misalkan usia kita sekarang 30 tahun, kemudian kita mulai misalkan katakanlah akil balik di usia 10 tahun gitu. Berarti kita sudah menemui bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban ini adalah sebanyak 20 kali gitu ya. Artinya sejatinya kan seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya hari-hari yang kita lalui di dunia ini, sejatinya kan kita juga bertambah wawasan ataupun ilmu pengetahuan kita ya. Bacaan kita juga bertambah, khususnya kaitannya dengan Rajab ini. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih sebenarnya keutamaan atau bagaimana sebenarnya nanti di akhir ya saya ingin menyampaikan apa sih yang disarankan gitu kaitannya supaya kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini gitu ya. Nah, kalau ditanya misalkan apa sih sebenarnya keutamaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini? Jadi sebenarnya kalau misalkan secara spesifik bisa dikatakan tidak ada keutamaan khusus di bulan Rajab
Tetapi memang ada keistimewaan tersendiri bulan Rajab ini. Kenapa misalkan disebutkan adalah bulan haram gitu ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ya ayat 36, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahra. Bahwa jumlah bulan ya indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan fi kitabillah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ard ya, di mana itu juga penciptaannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Ya, yaitu ada 4 bulan yang namanya bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat kezaliman. Gitu. Nah, dari ayat ini dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan arba'atun hurum, 4 bulan haram itu adalah dari mulai Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Nah, baru setelah itu adalah bulan Rajab. Gitu. Nah, ini yang spesifik disebutkan dalam ayat dan beberapa penjelasan yang menjelaskan kaitannya ayat ini di dalam hadis bahwa di bulan Rajab ini adalah termasuk bulan haram. Maka bulan haram ini haram untuk melakukan peperangan. Kalau tadi dalam ayatnya adalah fala tazlimu fihin. Janganlah berbuat zalim, berarti kebalikannya harus banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang memang di sini tidak ada perbedaan pendapat. Artinya para ulama sepakat kaitannya dengan ketika berbicara atau ketika ditanya apa sih sebenarnya keutamaan di bulan Rajab. Gitu. Nah, yang kedua kaitannya dengan keutamaan di bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban, referensi yang ada atau termasuk yang saya dapatkan adalah kekhususan di bulan Sya'ban ini adalah kaitannya dengan saum. Gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak di bulan tersebut saum, yaitu di bulan Sya'ban. Gitu. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain. Sahihain ini berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah dari istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Jadi Nabi itu tidak pernah saum sebanyak yang dilakukan di bulan Sya'ban. Jadi ketika ditanya saum sunnah yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah di bulan apa? Yaitu di bulan Sya'ban. Bahkan redaksi hadisnya fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Seakan-akan Rasulullah itu saum di bulan Sya'ban itu seluruhnya. Berarti kalau misalkan Sya'ban 30 hari, bahasa redaksi hadisnya ini adalah seakan-akan Rasulullah saum di bulan Sya'ban ini 30 hari. Nah, ini sebenarnya redaksi istilahnya itu metafora ya. Kalau biasanya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu ada bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa kiasan gitu ya. Bahasa-bahasa kiasan yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu paling banyak melakukan saum ini, bahkan dikatakan seakan-akan Rasulullah itu full di bulan Sya'ban itu saum gitu. Nah, ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi kalau misalkan bagaimana tataran aplikasinya kita saum di bulan Sya'ban, kalau yang paling banyak berarti saum Daud, ya, selang-sering, sehari saum, sehari tidak, atau pas bertepatan dengan saum Daud tersebut ada bertepatan dengan hari Senin, atau bertepatan dengan hari Kamis, berarti bisa lebih banyak lagi, jadi saum Daud dan saum Senin Kamis gitu.
Sehingga disebutkan dalam hadis ini fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu gitu ya. Seakan-akan Rasulullah ini saum seluruhnya di bulan Sya'ban gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ada beberapa riwayat ya, dan hadisnya insya Allah sahih kaitannya dengan bulan Sya'ban ini adalah nisfu Sya'ban. Ya, pertengahan bulan Sya'ban. Di pertengahan bulan Sya'ban ini ada beberapa hadis ya yang menjelaskan kaitannya dengan di bulan Sya'ban ini atau nisfu Sya'ban gitu ya. Jadi ada juga memang hadis-hadis yang dianggap lemah gitu oleh para ulama hadis maksudnya ya. Dan saya di sini juga posisinya adalah membacakan ya apa yang memang sudah dijelaskan oleh para ulama hadis kaitannya dengan nisfu Sya'ban gitu ya. Ada banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan, misalkan diantaranya adalah kaitannya dengan bahwa Sya'ban ini sering juga disebut dengan bulan yang terlupakan gitu. Jadi antara Rajab dengan Ramadan seringkali bulan Sya'ban ini adalah terlupakan gitu ya. Sehingga ada penjelasan yang menjelaskan kepada kita kaitannya betapa memang justru bulan Sya'ban ini kita harus banyak melakukan tadi yang sudah dijelaskan di awal, yaitu melakukan banyak saum ya di bulan Sya'ban ini. Dan yang kedua ya, alasan yang kedua kenapa kita menjadi juga harus perhatian terhadap di bulan Sya'ban ya. Di antaranya adalah bahwa kita memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Alasan yang kedua itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tarfa'u fihi al-a'mal ilallah ta'ala. Jadi amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di bulan Sya'ban. Jadi amal itu diangkat, ada harian, ada yang sifatnya tahunan. Gitu. Nah, yang tahunan itu adalah di bulan Sya'ban. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dari sini misalkan kita bisa membaca ya beberapa hadis yang sahih ya berkaitan dengan keutamaan nisfu min Sya'ban gitu ya. Keutamaan pertengahan bulan Sya'ban atau pertengahan malam bulan Sya'ban gitu ya. Ada 3 hadis diantaranya. Yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya. Dan disahihkan juga Albani bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yattali Allah Azza wa Jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin."
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa makhluknya kecuali dosa musyrik dan au musyahin. Musyahin ini artinya bertikai ya, atau bertengkar gitu. Kemudian hadis yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan imam yang lainnya juga mensahihkan hadis ini, bahwa yutli Allah ila ibadihi lailata an-nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minin wa yumhilul kafirin wa yad'u ahlul haqdi bihaqdihim hatta yad'u. Ini juga sama, bahwa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini akan diampuni dosanya dan akan akan dijauhkan ya dari ahli hikad. Hikad ini hasad gitu ya, atau iri gitu ya, pendengki gitu, dengki gitu ya. Sampai berdoa gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya hadis yang ketiga ini juga sama ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan disahihkan juga oleh yang lain, bahwa yanzilu rabbana tabaraka wa ta'ala ila samai dunya lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li ahlil ar illa musyrik aw musyahin. Sama gitu ya. Jadi intinya adalah malam nisfu Sya'ban ini adalah diantaranya disebutkan dalam 3 hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, seluruh dosa-dosa kita kecuali dosa musyrik atau musyahin. Jadi kalau bertengkar berarti di fa aslih dzata bainina ya, atau bainahum gitu ya. Jadi di ini dulu gitu ya. Islah dulu gitu ya. Supaya tidak ada pertentangan lagi atau tidak ada pertikaian lagi gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya faidahnya sangat banyak ya di dalam dari 3 hadis ini yang menjelaskan kepada kita, di antaranya adalah bahwa malam pertengahan bulan Sya'ban ini adalah malam yang penuh berkah gitu ya. Kemudian disunahkan kita banyak berdoa di malam tersebut gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha luas pengampunannya gitu ya. Kemudian bahwa dosa orang musyrik ya, ini adalah termasuk dosa besar, maka pengecualian gitu ya. Allah mengampuni seluruh dosa kecuali musyrik gitu. Kemudian pengecualian yang kedua adalah al-musyahin. Jadi al-musyahin ini adalah alladzi bainahu wa baina akhihi syuhna. Memang ada pertikaian di situ. Maka misi kita itu adalah persatuan gitu ya. Innamal mu'minuna ikhwah gitu ya. Jadi justru di momen-momen bulan Rajab, bulan Sya'ban ini, supaya kita tidak termasuk kategori yang tidak diampuni dosanya, justru kita harus banyak melakukan konsolidasi itu, persatuan. Jadi jangan membuat perpecahan terhadap umat ini. Jangan membuat isu-isu yang membuat umat ini saling menuduh, saling membenci gitu, saling mencaci, nauzubillah gitu ya. Justru kita akan kehilangan berkah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini kalau misalkan apa yang kita lakukan justru sebaliknya, bukan untuk persatuan umat, bukan untuk wahdatul ummah,
tapi malah membuat perpecahan umat. Nah, ini justru masuk kategori pengecualian orang yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu tadi ya, musyrik dan musyahin gitu ya. Musyahin. Nah, selanjutnya ya sebentar lagi ya, sedikit lagi. Nah, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini, di bulan Rajab termasuk juga nanti di bulan Sya'ban, para ulama sepakat ya. Untuk apa? Untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka ini adalah semuanya persiapan menuju bulan yang sangat agung. Jadi kalau misalkan dibanding-bandingkan dari 12 bulan yang ada, tentu saja bulan yang paling utama, yang paling mulia, yang memang di situ ada keutamaan-keutamaan yang melebihi bulan-bulan yang lain, tentu saja adalah di bulan Ramadan. Maka bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini sebenarnya merupakan persiapan kayak semacam pemanasan gitu ya. Makanya tadi di antara sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak saum. Ini merupakan pemanasan gitu ya. Seperti seorang atlet olahraga, dia kalau tidak melakukan pemanasan, maka yang terjadi adalah kram. Ketika sudah mulai pertandingan tersebut, akan melakukan kram otot dan lain sebagainya, maka dilakukan latihan-latihan atau pemanasan-pemanasan. Nah, di bulan Sya'ban ini diantaranya kenapa mesti diperbanyak saum itu juga karena itu, gitu ya. Misalkan ini ya, bahwa para ulama sepakat ya, bahwa di bulan-bulan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini merupakan ada kekhususan tersendiri ya, tetapi tetap saja yang bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan gitu. Dan sebagaimana disebutkan ya di dalam hadis ya, dalam Sunan Abu Daud dan yang lainnya, kaitannya dengan bagaimana kita memperbanyak amalan-amalan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di antaranya tadi ya. Jadi bulan Rajab ini di bulan di mana diharamkannya berperang. Ya. Berarti sangat dijaga gitu. Berarti tidak boleh ada kezaliman. Ya. Berarti kebalikannya itu adalah ketaatan, berdamai, persatuan. Jadi kata-kata atau kosakata sebaliknya dari zalim, sebaliknya dari berperang. Berarti kebalikan dari berperang berdamai. Kebalikan dari kezaliman berarti adalah berbuat adil. Artinya berbuat baik, berbuat ketaatan. Gitu. Nah, sehingga kesimpulannya kajian kita di siang hari ini adalah ketika kita kaitkan dengan judul bagaimana kita kiat meraih kesuksesan, keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Dan ini merupakan kesimpulan ya yang dijelaskan oleh para ulama yang saya dapatkan beberapa referensinya gitu ya. Di antaranya adalah yang ditulis oleh salah satu dokter dari Al-Azhar gitu ya, dan yang lain-lain. Gitu. Yang pertama adalah al-iksar minal amal as-salih wal ijtihad fi ta'at wal mubadarah ilaiha wal muwazafah 'alaiha. Jadi kita sudah mulai memperbanyak amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan, kemudian bersungguh-sungguh ijtihad untuk taat dengan semua ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mubadarah ilaiha, berlomba-lomba gitu ya. Wal muwazabah 'alaiha, ya berlomba-lomba dan kemudian merutinkan, mendisiplinkannya. Jadi
dilatih dari sekarang gitu ya. Ini tujuannya adalah dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, an yagtanima al-mu'minu al-ibadah fi hadhil ashhur. Kita juga sama ya, memperbanyak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan-bulan ini, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Gitu. Di antaranya adalah tadi ya. Jadi memperbanyak ibadah berarti seperti tadi yang dijelaskan dalam hadis-hadis nisfu Sya'ban itu adalah qiyamul lail, ya, ibadah yang bisa kita lakukan. Artinya menghidupkan malam-malam sepertiga malam ya. Jaufil lail ya, sepertiga malam dengan amalan-amalan ibadah, sholat tahajud ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Qur'an, zikir dan yang lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yatruk az-zulm fi hadhil ashr. Kita meninggalkan kezaliman. Karena di antara hikmah adanya bulan Rajab ini adalah dilarang berperang dan dilarang berbuat zalim. Berarti kita meninggalkan hal itu. Berarti kebalikannya. Menyerukan kedamaian, menyerukan keadilan, menyerukan hal-hal yang baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebutkan ya tadi di antara hikmah adanya bulan Rajab. Yang keempat adalah iksar min ikhraj as-sadaqat. Memperbanyak sedekah ya. Jadi memperbanyak sedekah di bulan Rajab juga di bulan Sya'ban. Ya, ini juga sama kaitannya dengan amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah al-iksar shaum fi Sya'ban. Jadi memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 5 hal yang bisa kita amalkan dalam rangka apa? Untuk tadi sesuai judul kita di siang hari ini, untuk mencapai kiat bagaimana kita mencapai keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Jadi secara umum adalah perbanyak amalan ibadah kita. Secara spesifik ada amalan yang dilakukan yaitu saum sunnah dan sedekah, gitu ya. Kemudian adalah yang terakhir yang kaitannya dengan dimensi hubungan kemasyarakatan ya. Kaitannya bagaimana kita selalu menyerukan yang namanya persatuan umat, selalu menyerukan bahwa Islam ini adalah agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan ya di kajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya pribadi, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang memang salah, itu berarti mutlak dari kesalahan saya pribadi ya, karena yang benar dan yang sahih itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang salah yaitu dari saya ya, sebagai manusia yang tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kehilapan ataupun dosa. Demikian saya kembalikan lagi kepada moderator, Ustaz Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.